Kan tadinya perawat ya? Iya. Kenapa memutuskan? Kan aku udah, karena emang awalnya aku punya niatan untuk lanjut S2. Jadi kayak aku udah nanamin ke diri aku kayak aku pasti akan S2 gitu. Cuma waktunya kapan? Waktu itu masih kayak belum belum setting gitu. Nah terus ya udah aku sambil jalan lah sambil kerja. Kebetulan kan aku kerja di RSCM dulu dan itu terpaut kontrak kayak minimal kerja 1 tahun di sana. Nah terus kayaknya Kak Yin juga dulu deh. Nah terus sambil daftar-daftar, kebetulan waktu itu aku daftar CGS, China Government Scholarship. Nah, terus keterima. Tapi waktu itu kondisinya aku masih baru 6 bulan kerja. Dan kalau misalnya aku keluar dari situ sebelum 1 tahun, aku harus bayar penalti. Bayar penalti 5 kali take home pay. Jadi 5 kali gaji aku. Nah, terus udah gitu pas waktu keterima di Cina, pertimbangannya Cina itu programnya 3 tahun S2-nya, 3 tahun S2. Sorry, ini Enda di Cina ya? Enggak, bukan sekarang aku tapi di Thailand ini kayak ya, oke. ngambil. Oh ya, enggak Pak, lanjut. Nah, terus udah gitu apa sih namanya? Aku lupa. Terus pas aku nggak ngambil karena dia 3 tahun program S2-nya 3 tahun, terus udah gitu harus belajar bahasa Cina 1 tahun. Jadi total program itu 4 tahun. Nah, itu lama banget untuk kayak sebuah S2. Terus akhirnya nggak ngambil. Nah, udah gitu, Mahidol buka wawancara onsite di Jakarta di hotel. Kebetulan aku daftar, terus aku wawancara sama salah satu, kalau di Thailand kita manggilnya Ajang. Ajang itu kalau di Jepang kan sensei. Nah, kalau di Thailand kita manggilnya Ajang. Ada salah satu profesor itu wawancara aku, dan kebetulan waktu di RSCM aku kerjanya di bagian ginjal, jadi di transplantasi. Nah, salah satu profesornya itu kayak tertarik sama peminatan aku sama pengalaman kerja aku juga. Nah, pokoknya kalau sama di Thailand juga, kalau Ajangnya udah suka, itu mulus banget jalannya gitu loh, Kak. Kayak kalau Ajangnya udah suka itu pokoknya, oke, kamu langsung pas kita onsite itu langsung. Cuma kalau di Thailand itu programnya itu S2-nya itu ada internasional, ada yang Thailand. Jadi kita kalau yang internasional itu benar-benar full Inggris, jadi nggak ada campur-campur Thailandnya juga gitu. Jadi enaknya di Thailand kita nggak perlu belajar bahasa Thailand juga gitu. Nah, terus ya udah aja nih nyalanin daftar via online juga, online dari kampus. Nanti soal masalah beasiswa biar gampang, biar saya ngatur kayak gitu. Iya, kayak udah 2 banyak kan. Iya, kayak Ajan Tasani, Kak. Kak Karin tahu kan Ajan Tasani kan? Nah, udah terus udah gitu 3 bulan 4 bulan kemudian ya udah aku ngurus semuanya dari rekomendasi. Yang pertama kan harus IELTS dulu, terus atau IELTS atau TOEFL, IBT, terus rekomendasi aku minta ke Bu Eni sama Bu Titi waktu itu, terus esai biasa, terus esai sama rencana planning research aku, terus apalagi waktu itu syaratnya. Ya inti pokok dari syarat beasiswa sih itu. Terus udah gitu 2 bulan atau 3 bulan kemudian pas Mei keterima, ya udah jadi aku dapat full sama 6.000 baht. Nah, kebetulan cuma kalau di Thailand ini beasiswanya keluarnya lama banget, Kak. Jadi pas berangkat itu semuanya sendiri, dan 4 bulan 3 bulan itu aku kayak belum keluar beasiswanya. Jadi di sana kayak masih pakai uang tabungan dulu. Cuma untungnya di Thailand kan sama modal dulu sama kayak Jakarta kan kehidupannya nggak terlalu beda jauh gitu, hemat-hemat gitu lah pokoknya. Ya udah jadi dia beasiswanya telat, tapi ya ngeplay beasiswa. Aku nyoba itu Cina AAS, cuma AAS itu susah banget. Aku 2 kali gagal AAS.
terus Oh, Australia. Ya, Australia tuh nggak tahu aku susah banget. Terus Flashy juga biar kakak bisa main sama sama Flashy. anime. Berarti total 4 kali aku gagal sebelum keterima di Thailand ini. 4 kali itu, 4 kali perjuangan itu dalam setahun atau setahun 1 kali nyoba atau gimana tuh, Ndah? Itu pokoknya semenjak pas habis lulus profesi banget, aku udah mulai start bahasa Inggris. Itu udah mulai start kayak udah planning kayak pas waktu lulus profesi, aku sambil RSCM, sambil kerja di RSCM, aku sambil les, Kak. Jadi mantap karena ini. tanyain planning belajar kamu di sana itu gimana, karena kayak aku kayak totally aku juga nggak tahu gitu, maksudnya ya kayak aku sejawabnya deh seadanya aja, kayak aku sih plannya gini tapi nggak tahu bisa apa enggak gitu, karena faktanya adalah planning aku penelitiannya kayak waktu itu tentang nutrisi dan ginjal, tapi sampai pas udah nyampe di Thailand kayak ajan-ajan itu tuh kayak nanya lagi why kayak terus aja, jadi akhir-akhirnya tuh ujung-ujungnya aku ganti topik juga gitu loh Kak, kayak itu nggak sesuai sama rencana awalnya gitu. Dan itu tuh kalau menurutku pas bagian ditanya kayak gitu tuh kayak planning kamu ke depan, terus kenapa milih Thailand, itu tuh paling yang gugupin, paling yang keperawatannya maju gitu kan dibandingin di Indonesia. Terus dia udah punya nursing council sendiri di Thailand, kayak tapi pas aku datang ke Thailand, seriously nursing di Thailand itu makmur banget Kak, kayak apa ya, kayak mereka tuh kesejahteraannya terjamin dibandingin di Indonesia, kayak terus mereka tuh di rumah sakit, kalau menurut aku kayak di rumah sakit di Indonesia head nurse-nya ininya gitu tuh masih kayak dibatasin untuk mau sekolah itu nggak boleh dilambat-lambatin. Nah kalau di Thailand itu pokoknya kalau mau sekolah dukung, walaupun even dia kerja di rumah sakit, mau sampai S3 profesor dukung, walaupun balik lagi ke rumah sakit kerjanya gitu. Jadi di sini tuh bahkan yang udah higher education aja kerjanya di rumah sakit kalau di Thailand. Iya. Kalau di kita kan kebanyakan kalau udah S3 Ngajar S3 tuh dong. pasti larinya ke pendidikan. Nah kalau di Thailand tuh bahkan temenku aja, yang temen sekelas aku aja, dia S2 dan maksudnya dan dia beasiswanya tuh dari hospitalnya dia, bukan dari kampus kita. Jadi dia harus balik lagi mengabdi di rumah sakit kalau misalnya udah selesai gitu. Nah ya udah itu, terus Mahidol juga kan sekolah keperawatan pertama di Thailand juga gitu. Aku udah searching tuh kayak diplomasi Mahidol tuh bagusnya apa. Ternyata nursingnya dia tuh ranking 1 di Thailand gitu dibandingin yang lain. Oh, kamu jawab gitu ya? Wawancara. Aku nanya, aku jawab kayak gitu kan. Ya lo nggak jawab kayak gitu ya Rin ya? Karena saya S2-nya di Thailand. Oh iya. Bener kan. Kurang menjual gitu ya. Ya, Oke. Harusnya kayak gitu. Lu nyari ke website ya? Oke. Aku search dulu deh waktu itu. Kayak ternyata gini. Ternyata Mahidol si ibunya raja. Kan kalau di Thailand itu kerajaan itu benar-benar kayak berpengaruh banget, kayak ibunya raja di Thailand itu ya nursing pertama di Thailand dan dia yang membangun Mahidol gitu. Jadi aku kayak udah keren aja gitu. Maksudnya aku jelasin soal kayak gitu aja kayak pas ini lah gitu. Oh, udah belajar dia langsung ngasih lo full ya. Kalah gue aja. Gue penasaran partial scholarship itu kayak apa gitu. Ya, partial scholarship itu ya kalau Enda kan tadi full ya. Kalau partial berarti full tapi cuma full tuition aja. Cuma full tuition aja. Lalu ketika masuk kayak biaya hidup, kamar dan lain sebagainya tuh pakai uangku sendiri gitu. Terus sekarang? Nah, tapi lalu yang direkturnya ini, Achan yang interview saya, dia akhirnya nawarin kan kalau
student performance kamu semester 1 bagus, saya rekomendasiin ke fakultas bisa dapat dorm ya. fakultas yang lain. Jadi dia menawarkan saya ke fakultas nursing, fakultas medicine, ke fakultas international affair kayak gitu katanya. Oh ya udahlah ya, kita belajar bener-bener lah ya. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah sih dapet dari fakultas medicine untuk living allowance-nya. Ya lumayan buat bertahan hidup lah ya, biar ada sayur gitu ya. 2019 ikut lagi, keterima lagi, galau lagi, ikut apa enggak. Ya udah akhirnya aku dapat parsial itu, terus aku juga telat datang ke kampusnya, jadi bener-bener nggak bisa diurusin untuk full scholarship karena udah telat aku. Ya galaunya kepanjangan lah gitu, tapi akhirnya ya udah sekarang udah 1 tahun, di pertengahan semester awal itu bisa dapetin living allowance dari fakultas kedokteran gitu. Cuma deg-degan juga karena itu harus kayak di progres tadinya tuh belum tentu tahun depan enggak. Iya gitu, belum tentu selalu evaluasi ya. Iya, kayak gitu. Kontraknya itu 1 tahun. Ya nggak apa-apa buat motivasi. Iya, tapi deg-degan juga ya. Berapa tahun lagi, Rin? Pasti. Standarnya berapa tahun? Yang sampai 2 tahun. Kalau Karin sendiri, berapa lama lagi di kuliah? Programnya. Nah, ini menariknya dan anehnya. Jadi PhD nursing itu kontrak scholarship tuition-nya itu 3 tahun. Tapi kalau di guideline itu dia bisa nyelesainnya 4 tahun. Gue juga bingung. Jadi gue 3 tahun apa 4 tahun? Tahunnya piye? Iya, duitnya 3 tahun deh tuition-nya. Mungkin itu at maksimum kali ya. At maksimumnya 4 tahun. Tapi kalau pengalaman orang sih, belum dengar ada yang lulus 3 tahun gitu maksudnya. Nah itu saya dengar pas udah nyampe Thailand lagi. Karena Difasirin biar lu jadi orang pertama. Oh my god. 3 tahun. Goodness, oke. Kata gue, ini kontraknya 3 tahun. Oke, berarti selesai nih 3 tahun. Ada ini nggak? Iya, beda. Apa, Kak? Ada ketentuan lain kayak misalkan kalau di sini, maksudnya di Jepang itu ternyata kuncinya tuh di paper. Jadi kalau berhasil publish paper dalam waktu 3 tahun, kayak programku yang 4 tahun pun boleh nanti lulus 3 tahun kayak gitu. Oh iya, sama sih, minimal publish 1 internasional itu. Yeah. Tapi itu harus yang disertasi, bukan kayak systematic review atau studi pendahuluan, pilot nggak boleh. Boleh publish di internasional sebelum itu, tapi biasanya kan itu bukan disertasi ya, Kak ya. Yang kita itu bukan disertasi. Iya, itu syaratnya itu harus yang disertasi. Wah, itu mah udah, ya udahlah begitu. Begitu. Jadi ya doakan saja. Kayak Chandra kan udah publish nih. Enggak, kalau aku lagi proses, cuman kalau aku kan kalau khusus untuk disertasinya nanti hasil risetku itu involve nanti gitu. Jadi literatur review. Jadi aku kan pakai ngambil data plus literatur review. Nah, literatur review-nya itu riset aku yang kemarin tesis. Ya kalau itu masih proses sih, masih review. Minta doanya saja. Yes. Depan proposal ya. Oke deh. Gimana Enda? Kak Karin waktu S2-nya tuh di universitas mana Kak waktu di Thailand? Oh, di Kasetsart University. Beda, bukan Mahidol. Bukan Mahidol juga. Program kayak join program AIPNI adalah kayak organisasi pendidikan keperawatan. Macam itu. Nah, itu terus tahun, Rin? Itu 2 tahun 2 bulan. Termasuk cepet gue. Ayo tepuk tangan semua. Kak, itu majornya sama yang kakak PhD sekarang? Iya, nursing family community. Oh, iya. Berarti melanjutkan ya Kak ya? Ngelanjutin. Nah, terus kalau pengen beasiswa yang pertama, soalnya dapetnya dari Dikti.
Dari Dikti kita wawancaranya di Dikti kan. Nah, di Dikti pertama wawancara itu, aku nggak punya pengalaman yang S3. Kalau yang S2 lucu. Kamu yakin mau keluar negeri? Kok nggak ada aplikasi paspor kamu di dokumen ini? Gitu, masa pertanyaannya kayak gitu? Kan aku belum pernah bikin paspor. Nah, jadi menurut iya, seniat apa kamu mau kuliah di luar negeri, Karina? Kata Profesor Diktinya begitu. So, menurut aku orang kalau pengen ke luar negeri itu harus bikin paspor dulu. Katanya gitu. Kamu emang nggak pernah jalan-jalan ke Malaysia, Singapura? Berarti kamu nggak seniat itu kuliah di luar negeri. Serius? Sampai ditanya kayak gitu. Profesor Dikti kayak gitu. Terus saya bercandain dan lain-lain sebagainya. Akhirnya ya udah, kamu boleh ke Thailand. Itu waktu S2 tuh. Tuh, kalau waktu S3 yang paling menantang terkait beasiswanya itu ngerapiin CV, kurikulum vitae sih. Soalnya kan terkait riset. Oh iya. Iya. Itu manggilnya acarn ya? Meskipun tulisannya ajaran kan? Iya, ajaran. Iya, ajan. Kayak bocan gitu, bocan, acar. Nah, ya. Tapi kalau di Taiwan gimana? Sensei. Manggilnya apa? Lause. Oh, Lause. Nama terus Lause gitu ya? Kayak pakai bahasa Inggris prof gitu. Iya, tetap prof. Oh iya, profko ya. Aku juga pernah wawancara di MCKU. Aduh, aku tuh pengen sekolah tapi kalau udah diterima aku galau. Aku pernah Skype sama Profko. Ya bener nggak In namanya ya? Iya benar. Rambutnya segini. Terus karena aku nggak mempelajari websitenya, terus wawancaranya tuh terkait tentang tesis. Dan aku udah lupa 5 tahun lalu tesisku kayak gimana gitu kan. Aku nggak tahu bocoran itu. Aduh, aku nggak ada yang ngasih tips dan trik soalnya bakal ditanya apa gitu. Makanya ini kapan kakak wawancaranya, Kak? 2017. Jadi aku niat sekolah tuh 2017. Aku ikut AAS juga, aku ikut. Tapi dalam sebulan aku langsung ditolak dong. Jadi yang ya udahlah ya, lu nolak gua dalam sebulan langsung di email balas gitu kan. Terus coba lagi ke ada apa namanya sih teknologi Australia mana tuh? Tapi profesornya ya. Queensland. Tapi profesornya nggak balas-balas, selanjutnya nggak follow up. 2017. Ya udah, Australia oke, kita di end. Lalu 2018, 2019 ada program on-site interview Mahidol itu. Oh ya udahlah. Saya akan balik lagi ke Thailand, kayak gitu. Soalnya Chandra nggak ngasih tahu di Jangan itu banyak jalan juga ternyata menuju Roma. Gitu. Tantangannya juga kan berliku-liku. Gitu. Ini menarik loh, soalnya di sini semua hampir bisa dibilang nggak ada yang beasiswa dari Indonesia kan? Nggak ada. Oh iya ya. Nggak ada. Motivasi aku kalau mau lanjut kuliah itu sebetulnya cuma pengen lihat perspektif, pengen belajar perspektif baru, kemudian juga pengen tahu gimana sih situasi bagaimana sih perspektifnya orang di negara maju kayak gitu, kemudian bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana mereka belajar kayak gitu. Dan yang kedua sebetulnya juga expanding network aja sebetulnya gitu. Jadi memang murni totali aku waktu itu mulai pingin kuliah di luar itu kan setelah profesi ya. Jadi waktu masuk profesi itu memang ada keinginan untuk keluar gitu. Nah dari situ memang belajar bahasa Inggris segala macam. Tapi nggak ngerti itu waktu itu ada QS World Rank lah dan lain-lain itu gue nggak ngerti sama sekali. Tapi intinya pengennya sih ke US kan waktu itu gitu. Intinya ke negara maju kalau bukan US, Europe gitu. Nah cuman setelah berjalannya waktu coba ternyata nggak masuk juga gitu, nggak ada apa-apa informasi yang di Jepang. Nah jadi
tapi syaratnya waktu itu harus ada kemampuan bahasa Jepangnya gitu. Dan itu N3 gitu. Pakai N3 waktu itu. Jadi udah bisa nih, udah N3 gitu. nih. Mantap, Bu. Iya. N3 Jadi Enggak, udah lulus maksudnya lah ya. officially di requirement-nya itu enggak juga gitu. Nah, jadi mulailah waktu itu ada program namanya Disaster Nursing Global Leader kan. Ini programnya itu dia kayak pengembangan, jadi program baru sebetulnya di Jepang. Jadi kerjasama antar PPNI-nya Jepang lah istilahnya. PPNI Jepang sama Kementerian Pendidikan Tinggi sama MEX itu mengembangkan program. Karena di Jepang kan banyak PhD leading program, kan kami juga tahu. Nah, jadi mengembangkan program ini itu satu jurusan dilaksanakan bareng-bareng sama 5 universitas. Jadi ada University of Kochi, University of Hyogo, ada Chiba University, ada Tokyo Medical Dental University, sama satu lagi Japanese Red Cross College of Nursing. Nah, dulunya aku nggak ngerti sama 4 kampus yang lain, cuman aku taunya waktu itu Chiba University gitu. Nah, jadi cobalah apply ke Chiba karena dapat informasi juga kan waktu itu kebetulan kita kan ada kegiatan salah pembantu Minami waktu itu. Nah, akhirnya kita datang ke sana. Begitu datang itu ya aku coba cari, ternyata ada Chiba University. Aku nggak ngerti yang lain. Respondensi saya udah respondensi, kemudian juga diminta bikin apa namanya state of purpose sama including research plan-nya sebetulnya, tapi bukan totally riset full ya, proposal riset full enggak, cuman istilahnya state of purpose-nya itu mau kayak apa, kemudian ceritakan juga background kita. Nah, karena aku memang waktu itu fokusnya aku mau ke mental health, ternyata di sana itu profesornya nggak ada gitu untuk yang mental health. Yang mental health itu adanya di University of Kochi, makanya aku akhirnya di forward lah ke University of Kochi dengan Profesor Nakayama waktu itu. Nah, dalam prosesnya akhirnya korespondensi lah gitu. Nah, tahun korespondensi kemudian minta persyaratannya memang melunak tuh persyaratannya gitu. dari karena memang kayaknya katanya memang melunak tuh persyaratannya gitu. dari karena memang kayaknya kan bahasa Inggris. Meskipun kalau dosen, karena dosen tamu ya, karena kan kalau disaster kan multisektor ya, jadi interprofesional. Jadi kadang kita juga kedatangan dosen-dosen tamu itu banyak juga yang mereka pakai bahasa Jepang juga gitu. Nah, jadi waktu itu sih persyaratannya udah ketika bahasa Inggris bahasa Jepangnya minimal bisa bertahan hidup lah. Gimana tuh? Akhirnya aku ngotot lah kemudian karena kalau di Jepang ini nggak tahu kalau Kak Ami, cuman kalau aku majority ya di Jepang ini pada umumnya kalau untuk S3 itu dia harus ada examination-nya dan itu harus di Jepang gitu. Pada umumnya ya. Nah, jadi waktu itu aku daftar aplikasinya lewat email, tapi sebelum datang untuk examination-nya itu aku karena examination itu ada 2, ada tertulis sama wawancara di waktu yang sama, maksudnya di hari yang sama itu. Nah, sebelum akhirnya aku ikut tes waktu itu, sebelum aku juga kan itu ada biaya pendaftarannya ya. Nah, jadi sama calon profesorku waktu kami korespondensi itu dia bilang kita ini dulu deh katanya, namanya Skype dulu, sama istilahnya interview dulu lewat Skype. Udahlah aku prepare. Nah, begitu prepare ternyata itu interview paling singkat seumur hidup aku. Berapa menit? Apa yang ditanya? Nggak nyampe 2 menit. Oh. Iya, karena begitu interview, aku memperkenalkan dalam bahasa Inggris, introduce myself in English, tapi mereka pengennya pakai bahasa Jepang. Ya totally blank kan. Iya. Iya, totally blank. Akhirnya udah. Nah, lepas dari situ, aku dapat email lagi kan. Dapat email dari Prof. Nakayama itu, kemudian beliau sampaikan, Chan, ya intinya kalau dari LOE dari statement of purpose-nya kita tertarik, cuman at least kamu mau nggak istilahnya belajar bahasa Jepang lagi nanti daftar tahun depan gitu.
Dan kita juga di programku kebetulan waktu itu ada beasiswa PhD Leading Programnya dari Max, tapi beda dengan membuka Gakuso ya. Membuka Gakuso juga kan dari Max juga sebetulnya. Cuman ini khusus untuk ini. Nah, Iya, jadi leading program, iya. khusus untuk leading programnya. Jadi aku pun waktu itu ditawarin untuk beasiswa itu katanya. Cuman hanya sampai S2-nya saja gitu. Sampai proses S2-nya saja. Nanti S3-nya cari lagi gitu, apply lagi gitu. Ya cuman waktu itu ya intinya pokoknya sebisa mungkin secepat mungkin harus lanjut gitu. Ya udah akhirnya ya sempat juga waktu itu desperate juga kan, udah mau siap-siap juga daftar ke dalam negeri gitu, udah siap-siap juga mengubur semua impian gitu. Jadi Tapi berapa ya, tahun tuh, Chan? Hah? Berapa tahun prosesnya tuh, Chan? Akhirnya persiapannya waktu itu kursus bahasa Jepang setahun gitu. Terus bahasa Jepangnya hampir setahun, kemudian ikut tesnya juga, cuma lulus N5, cuma lulus yang paling dasar, apply lagi. Nah kemudian tibalah saatnya aku harus berangkat ke Jepang untuk examination. Nah di situ itu yang jadi ininya. Nah waktu itu kebetulan ditanya juga. Nah ini clue-nya kalau di Jepang itu, kalau sampai profesornya mau membiayai tiket kita untuk tes, ya intinya examination itu 99% akan lolos gitu. 1%-nya itu kecuali lo jawabnya ketika interview ngaco aja gitu. Gitu. Nah, alhamdulillahnya aku dulu itu seperti itu. Jadi case-nya begitu aku udah daftar, nah begitu aku tunjukin istilahnya biaya pendaftarannya juga, kemudian dapat nomor tesnya. Nah, waktu itu belum dapat nomor tes, tapi aku udah tunjukkan bahwa aku udah daftar gitu. Emailnya juga aku udah forward ke profesorku. Nah, di situ ditawarin gimana dengan biaya perjalanan kamu segala macam. Kemudian aku sampaikan saya lagi nyari gitu. Saya sampaikan gitu. Nah, akhirnya ditawarkan. Tapi waktu itu 50-50. Dia yang tanggung international flight-nya, beliau tanggung international flight sama living cost-nya selama di Jepang. Nah, aku cuma tanggung yang domestic flight-nya aja yang dari Tokyo ke Kochinya seperti itu. Ya, itu meaningful banget lah. Itu pas kamu bilang beliau yang tanggung, itu maksudnya universitasnya kan? Fakultasnya? Enggak, senseinya. Oh, senseinya. Profesornya? Wow. Iya. Sponsor kamu gitu ya. Kalau begitu ya normnya di Jepang. Itu yang Jepang kayak gitu. Level student dia. Oh. Ya, karena memang setahu aku sih, pasti kami juga tahu kalau gaji profesor di Jepang itu, apalagi kalau udah profesor senior ya, wah itu gajinya luar biasa itu. Jadi kalau bisa hanya biayain tiketnya Chandra ya. Iyalah kalau untuk itu mereka menjam aja gitu. Enggak, Nah, tapi itu normnya di situ, normanya di situ begitu atau? Iya. Iya. Waktu itu normanya semua kekuasaan sensei pokoknya. Iya. Oh, gitu. Maksudnya beasiswa itu nggak nanggung tuition fee. Cuman aku dapat free tuition fee. Gitu. Nah, jadi dapatlah biaya bulanan itu 150.000 yen per bulan. Itu udah all in ya. Jadi ya, tapi akhirnya untuk tuitionnya juga alhamdulillah sudah free. Nah, kemudian juga ya selama prosesnya ada banyak beasiswa yang ongoing scholarship itu juga banyak di Jepang. Teman-teman bisa lihat di JASO. Nanti juga kalau mau di-share aku nggak ngerti nih. Aku terus terang masih gaptek. Aku sih ada daftar beasiswanya yang memang kerjasama sama kampusku ya, yang memungkinkan untuk di-apply di kampusku. Nah, kemudian juga ya selama proses ini ya kebetulan aku kan ngambil programnya Disaster Nursing Global Leader. Jadi di sini pun sebetulnya research base, hanya saja tetap karena itu ada di kurikulumnya itu ada output kompetensi yang diharapkannya itu. Nah jadi kita juga banyak tuh mata kuliah yang sifatnya praktik lapangan, kemudian juga personal project juga gitu untuk ngejar achievement itu tadi gitu. Jadi meskipun nggak masuk kredit dalam SKS, tapi juga jadi tanggung jawab sebagai personal achievement gitu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu biasanya kalau memang dia masuk dalam kredit, itu kita bisa pakai dana riset dari kampus. Tetapi kalau dia tidak masuk dalam kredit, itu pakai Sensei Foundation.
Sensei Foundation. Bukan lab foundation. Maksudnya Sensei Foundation biasanya lab foundation juga. Iya, Enggak. intinya gitu. Lab Lab foundation Foundation, kan iya, maksudnya. maksudnya Lab Foundation. Nah. Nah, sekarang ini aku udah masuk S3, prosesnya sudah S3. Nah, S2 kemarin itu sebagai studi pendahuluan dari S2 kemarin adalah studi pendahuluan untuk disertasi. Jadi memang seperti syaratnya sebetulnya. Tetapi ada juga yang topik disertasinya berubah. Nah, kalau yang kayak gitu tuh yang pusing tuh. Biasanya itu tuh ya enggak juga itu, tapi satu kaki udah di jurang extend gitu. Sorry Chan, jadi kamu dari S2-nya ya waktu yang kemarin berangkat ya? Iya, kan waktu di UI kan jadi statusnya kan bridging ini ya? apa clinical instructor kan. Iya. Ya. Berarti berangkat yang kamu bilang studi pendahuluan itu sebenarnya setara dengan yang S2. Iya. Jadi 2 tahun. Ini kan 5 tahun program. 2 tahun itu untuk S2 sampai dengan riset master. Kemudian di sidang di defense master itu ada 2 tahap. Pertama defense tesisnya sendiri, yang kedua itu namanya itu ya kalau kita itu sidang pemantapan masuk sudah mulai masuk tahap. Jadi sekarang kamu tahun ketiga ya? Dokternya. Oke. Nah, kemarin itu aku begitu aku masuk ke program S3 sampai dengan akhir tahun S2 itu nggak ada scholarship sama sekali. Waktu itu belum ada, maksudnya waktu itu belum bilang, pokoknya kamu nggak usah khawatir, tetap aja cari gitu. Kalaupun nggak ada, ya intinya saya akan support kamu sampai selesai gitu. Nah, jadi agak pancing lah apa safe ya kan. Nah, ternyata begitu ya turunlah beasiswa Sensei Foundation gitu. Research assistant. Apa? Research assistant atau apa bentuknya? Enggak. Jadi gini, profesorku yang S2 kemarin, begitu aku selesai, beliau pensiun. Nah, jadi beliau pensiun, gantilah aku pembimbing. Betul. Ya kan? Nah, cuman beliau itu tetap akhirnya beliau itu ngasih aku beasiswa, dan aku juga awalnya nggak tahu kalau itu beasiswa dari Nakayama Sensei, maksudnya dari Profesor Nakayama itu awalnya. Jadi katanya begitu sudah mulai masuk semester, aku dipanggil dari kampusnya, dikasih tahu ini ada beasiswa dari kampus. Waktu itu cuma 100.000 yen gitu kan, kalau dari max kan 150, nah kalau ini 100.000 yen. Nah, katanya ini ada beasiswa, tapi nanti istilahnya aku tanya aplikasi segala macam perlu apa enggak? Oh, enggak ada, katanya. Kataku enak bener ini dalam hati kan. Nah, kemudian setelah beberapa bulan, terus itu tetap di tahun keempat ini sampai dengan nanti lulus aku dapat dari Rotary Foundation. Jadi di Jepang ini ada beberapa memang beasiswa yayasan, ya, maksudnya dari beasiswa non government yang cukup cukup tinggi nilainya. Yang paling tinggi itu setahu aku, nanti KM tolong cek ya. Cuman kalau yang setahu aku yang paling tinggi itu namanya Honjo Scholarship itu. Yang master itu sampai 150.000 yen, yang doktor itu dia bisa nyediain sampai 180.000 yen, apa 200.000 yen gitu. Tinggal belajar cuman aja deh ya. Seleksinya luar biasa. Itu seleksinya luar biasa. Nah, kemudian ya termasuk 3 besar ini Rotary. Nah, seleksinya itu mulai dari aplikasi, harus handwriting, pakai bahasa Jepang, kemudian pakai bahasa Jepang, kemudian seleksi tahap wawancaranya ada 2 tahap, seleksi panitia lokal sama seleksi panitia pusatnya itu juga 2 tahap, itu semuanya juga pakai bahasa Jepang interviewnya. Nah, yang difokuskan itu lebih kepada sosial komitmennya plus komitmen untuk dia sebetulnya nggak ada ikatan dinas, tapi tetap ada laporan. Kita harus membuat laporan setiap 6 bulan sekali, itu bikin laporan bagaimana progres kuliah kita.
Dan di satu sisi itu waktu seleksi itu yang menjadi poin penting juga adalah bagaimana komitmen kita setelah kita lulus untuk supaya supaya komunikasi kita, hubungan kita dengan Japanese society itu masih tetap berlanjut gitu. Nah, jadi apa komitmen kita dan apa yang akan kita lakukan gitu untuk memastikan itu. Jadi hanya kayak gitu. Nah, kalau prediction of question itu sebetulnya aku cuma bikin prediksi itu, kemudian alhamdulillahnya setiap interview semua yang aku prediksikan itu keluar gitu. Jadi cuma aku beruntung aja gitu. Dan begitu pengumuman alhamdulillah dapat, makanya sekarang sih udah sampai dengan nanti lulus selesai. Nah, cuman memang di Jepang ini peraturannya begini. Kalau beasiswa, kita dapat beasiswa yang sampai dengan nominalnya 100.000 yen, itu kita nggak boleh double beasiswa. Bisa juga riset asisten juga bisa. Aku juga di sini sambil arubaito gitu kan. Jadi apa tuh? Arubaito part time job. Oh, oh gitu. Bisa Chan. Boleh. Di mana? Di mana, Chan? Aku jadi juru masak loh. Serius? Serius. Ya dong. Di restoran sushi, ada di restoran sushi. Oh, wow. Ya. Kan kalau di Jepang kan memang banyak kan istilahnya peluang kerja itu banyak. Cuman memang aku istilahnya memang dari awal pengennya jadi juru masak aja. Cuman dari awal sebetulnya masuk itu pengen banget sebetulnya kerja. Terutama memang aku ngincar restoran sushi ya. Pengen tahu gimana cara bikin sushi, udon dan lain-lain itu. Nyoba kerja kan, balik dari ibu rumah tangga, nyoba kerja, daftar CPNS, UGM waktu itu, cuma sampai tahap akhir doang, karena cuma satu, kuotanya cuma satu, nggak dapet. Iyalah, bukan anak UGM gitu. Iya. Terus akhirnya bingung kan, duh ngapain ya, udahlah kuliah lagi aja kayak gitu. Akhirnya coba kontak-kontak dosen kayak Pak Agung, Pak Iwan, sekedar untuk minta Pak kalau saya daftar beasiswa. Nah, sebenarnya beasiswanya belum jelas mau kemana. Tapi terus dapat informasi kalau ada leading program juga kayak yang punya Chandra, tapi khusus untuk bencana radiasi yang di Fukushima. Waktu itu kan Fukushima 2011 ada bencana nuklir yang dari PLTN kan. Nah, yang bareng tsunami, earthquake kayak gitu. Aku have no idea sih kalau soal bencana radiasinya, tapi at least tertarik nih sama bencana alamnya, karena kan bencana radiasinya dari bencana alam kan background-nya sebenarnya. Nah, akhirnya critical care nursing kayak gitu-gitu, jadi aku apply lah sama sensei yang ini. Coba apply. Waktu itu posisi beliau sebenarnya masih asisten profesor, tapi akhirnya ternyata pas aku apply beliau lagi naik ke posisi profesor. Terus pas apply dikasih tahu leading graduate ini sebenarnya tadinya ada beasiswanya seperti yang Chandra ceritakan tadi. Sebenarnya ada beasiswanya, tapi sayangnya di 2018 beasiswanya berakhir, jadi kemungkinan aku masuk tanpa beasiswa, kayak gitu. Deg-degan juga. Iya. Deg-degan juga itu. Nah, aku sebenarnya have no idea juga kan kuliahnya kayak gimana, kayak gitu. Tapi teman-teman ada yang kesini, Baito juga itu, yang kayak yang tadi diceritain Chandra. Aku mikirnya, aku mikirnya
wes lah coba daftar dulu yang penting masuk. Kalau untuk beasiswa-beasiswa yang lain aku udah cek di universitas kan memang banyak. Nah dia juga kan kuliahnya kayak gimana kayak gitu. Tapi teman-teman ada yang kesini Baito juga itu yang kayak yang tadi diceritain Chandra. Aku mikirnya wes lah coba daftar dulu yang penting masuk. Kalau untuk beasiswa-beasiswa yang lain aku udah cek di universitas kan memang banyak. Tapi itu kan baru bisa di-apply setelah kita jadi student. Yes. Ongoing scholarship kan. Nah, tapi mikirnya oh ya udahlah pokoknya masuk dulu sampai dapat beasiswa yang itu ya. Arbaito entah apa gimana caranya gitu. Udah. Nah, tapi mikirnya oh ya udahlah pokoknya masuk dulu sampai dapat beasiswa yang itu ya. Arbaito entah apa gimana caranya gitu. Udah. Sambil sembari seleksi, tahu-tahu ditawarin sama sensei mau coba ikut seleksi Mon Buka Gakusho nggak kayak gitu, Max yang Mon Buka Gakusho. Jadi akhirnya oh ya udah coba aja. Aku waktu itu sempat konsul kan sama yang sempat alumni Jepang kayak gitu, tapi malah agak-agak didownin. Oh, susah kayak gitu lah intinya. Jadi sempat loh ini gimana sih, tapi ya udahlah coba aja orang sensei yang bilang kan. Seperti yang Chandra cerita tadi, harus datang. Jadi sebelumnya ada seleksi administratif yang kita udah masukin esai, proposal penelitian dan lain-lain kayak gitu. Terus datang untuk ujian tertulis, wawancara, fokus group discussion sama research tadi. Datang langsung. Nah, selalu dibilang pokoknya belum tentu kalau lulus satu jadi lulus yang lain ya, tapi kalau untuk beasiswa Max-nya otomatis harus lulus dulu ujian seleksi programnya kayak gitu. Nah, datanglah diuji, waktu itu ada 10 sensei, karena kan dari 3 bidang itu, sosial yang ngewawancara sama melihat proses ujiannya. Ya pertanyaannya macem-macem kayak gitu, dan nggak nyangka juga ternyata lulus. Nah, begitu lulus keberangkatan September, akhirnya pengumuman dari Mon Buka Gakusho muncul bulan Agustus. Jadi udah mepet-mepet baru akhirnya dapat pengumuman Mon Buka Gakusho, Max-nya lulus, beasiswa Max-nya lulus. Udah. Mana disaster itu kebanyakan kaitannya sama krisis communication, gimana maintenance trust antara authority, antara government sama rakyat, terus kemudian stigma yang banyak banget bermunculan kayak gitu. Jadi dengan kejadian terutama ngelihat di Indonesia. Mana disaster itu kebanyakan kaitannya sama krisis communication, gimana maintenance trust antara authority, antara government sama rakyat, terus kemudian stigma yang banyak banget bermunculan kayak gitu. Jadi dengan kejadian terutama ngelihat di Indonesia. Ya, tapi maksudnya ya gitu, karena yang aku lihat, aku sih ngelihatnya gini, dari pengalaman pribadi di sini, teman-teman di Indonesia seringkali, apalagi yang di klinik kan ngeluhin lah ya gap antara perawat, dokter kayak gitu-gitu kan. Tapi yang aku lihat sekarang justru maksudnya dengan posisi kita makin secara edukasi juga makin tinggi gitu, sama-sama PhD juga, ya pada akhirnya mau nggak mau beda memang cara pandangnya, cara mereka memandang kita juga kayak gitu. Jadi adalah semacam harapan kalau makin banyak perawat yang berpendidikan tinggi,
ya meskipun masih tertatih-tatih makin akan lebih maju juga negara kita gitu. Amin, benar-benar setuju.